Halo semua, perkenalkan nama saya Veronica Rotrohani Siburian dari kelas 22 MN5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis strategis pengkajian lingkungan. Baik, subbab yang akan dibahas yaitu yang pertama lingkungan eksternal, internal, dan keunggulan bersaing. Yang kedua, analisis lingkungan industri, 5 kekuatan Porter. Baik, masuk pada materi yang pertama, yaitu lingkungan eksternal. Dikutip dari David 2010, Duncan 1972, menjelaskan yang dimaksud dengan lingkungan eksternal perusahaan atau external business environment adalah berbagai faktor yang berada di luar organisasi yang harus diperhitungkan oleh organisasi perusahaan pada saat membuat keputusan. Lingkungan eksternal memiliki dua bagian utama, yaitu yang pertama lingkungan umum atau elemen dalam masyarakat luas yang mempengaruhi industri dan perusahaan-perusahaan di dalamnya. Yang kedua, lingkungan industri atau faktor-faktor ancaman masuknya peserta, pemasok, pembeli, produk pengganti, dan intensitas persaingan yang mempengaruhi perusahaan dan tindakan secara tanggap bersaing. Baik, yang selanjutnya yaitu faktor-faktor lingkungan eksternal. Lingkungan umum adalah lingkungan eksternal organisasi yang memiliki ruang lingkup luas dan faktor-faktor tersebut pada dasarnya berada di luar dan terlepas dari operasi perusahaan. Faktor-faktor tersebut antara lain yaitu ekonomi, sosial budaya, politik dan hukum, teknologi, dan demografi. Untuk menghadapi lingkungan yang seringkali tidak jelas dan tidak lengkap, perusahaan dapat menempuh cara yang disebut analisis lingkungan eksternal. Tujuan dalam mempelajari lingkungan umum yaitu untuk mengidentifikasi berbagai peluang dan ancaman. Peluang adalah kondisi-kondisi dalam lingkungan umum yang dapat membantu perusahaan dalam mencapai daya saing strategis. Sedangkan ancaman adalah kondisi-kondisi dalam lingkungan umum yang dapat mengganggu usaha perusahaan dalam mencapai daya saing strategis. Lalu berikutnya ada komponen dalam melakukan analisis lingkungan eksternal menurut Simbolon 2019. Yang pertama ada scanning. Scanning adalah usaha untuk mempelajari seluruh segmen dalam lingkungan umum. Melalui scanning, perusahaan mengidentifikasi sinyal-sinyal awal perubahan yang mungkin terjadi dalam lingkungan umum dan mendeteksi setiap perubahan yang sedang terjadi. Yang kedua ada monitoring. Pada saat melakukan monitoring, para analis mengamati perubahan lingkungan untuk melihat apakah sebenarnya suatu kecenderungan sedang berkembang. Hal penting untuk suksesnya suatu monitoring adalah kemampuan untuk mendeteksi arti dari setiap kejadian lingkungan. Lalu yang ketiga adalah forecasting. Scanning dan monitoring berhubungan dengan apa yang terjadi dalam lingkungan umum pada suatu waktu tertentu. Saat melakukan forecasting, analis mengembangkan proyeksi tentang apa yang akan terjadi dan seberapa cepat sebagai hasil perubahan dan kecenderungan yang dideteksi melalui scanning dan monitoring. Lalu yang keempat ada assessing. Tujuan dari assessing adalah untuk menentukan saat dan pengaruh perubahan lingkungan serta kecenderungan dalam manajemen strategis suatu perusahaan. Lalu berikutnya yaitu lingkungan internal. Lingkungan internal adalah lingkungan yang ada di perusahaan. Menurut Nilasari, ada 3 kategori lingkungan internal, yakni yang pertama kompetensi, yang kedua kompetensi inti, dan yang ketiga ada sumber daya. Sementara itu, menurut Amirullah, melakukan analisis lingkungan internal dikaitkan dengan keunggulan bersaing dapat dilakukan pada tiga hal, yakni yang pertama sumber daya perusahaan. Sumber daya perusahaan adalah kekayaan dimiliki perusahaan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja dan keunggulan bersaing. Sumber daya perusahaan dibagi menjadi 2, yakni sumber daya berwujud dan sumber daya tidak berwujud. Lalu yang kedua, kemampuan perusahaan. Kemampuan perusahaan diartikan sebagai kapasitas perusahaan dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya guna mencapai tujuan perusahaan. Kemampuan pengelolaan terkait dengan perpaduan yang ada di intellectual capital sebagai intangible aset perusahaan, perpaduan human capital, struktural capital, dan relation kapital akan menjadikan perusahaan mampu untuk mengelola perusahaan.
Lalu yang ketiga adalah kompetensi inti. Kompetensi inti adalah kemampuan utama di atas rata-rata yang dimiliki perusahaan sebagai sumber keunggulan bersaing dengan kompetitor. Perusahaan harus mampu mencari atau membuat kompetensi ini inti dari lingkungan internal yang dimilikinya. Selanjutnya ada pendekatan fungsional. Pendekatan fungsional ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, fungsional bidang sumber daya manusia. Yang kedua, fungsional bidang pemasaran. Yang ketiga, fungsional bidang keuangan. Yang keempat, fungsional bidang produksi dan operasi. Lalu yang kelima ada fungsional bidang riset dan pengembangan. Keunggulan bersaing. Michael Porter 1985 menyatakan bahwa keunggulan bersaing adalah kemampuan yang diperoleh melalui karakteristik dan sumber daya suatu perusahaan untuk memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain pada industri atau pasar yang sama. Lalu ada strategi membangun keunggulan bersaing. Yang pertama, strategi biaya rendah atau strategi cost leadership. Lalu yang kedua ada strategi diferensiasi. Lalu yang ketiga adalah fokus strategi. Yang keempat, strategi inovasi. Yang kelima, strategi pertumbuhan. Lalu yang keenam ada aliansi strategi. Baik, yang selanjutnya adalah analisis lingkungan industri atau 5 kekuatan Porter. Lingkungan industri dapat didefinisikan sebagai keadaan sekeliling tempat suatu industri beroperasi termasuk udara, air, tanah, sumber daya alam, flora, fauna, dan manusia, serta keterkaitannya. Sementara itu, Heath et al. 2001 mendefinisikan lingkungan industri sebagai serangkaian faktor-faktor yang merupakan ancaman dari pelaku bisnis baru, supplier, pembeli, produk pengganti, dan intensitas persaingan di antara para pesaing yang secara langsung mempengaruhi perusahaan. Lalu berikut ini merupakan model 5 kekuatan Porter. Yang pertama yaitu threat of new entrants atau hambatan bagi pendatang baru. Sebuah bidang usaha yang tingkat pengembalian modalnya cepat, mudah, dan menjanjikan, maka akan sangat banyak peminat atau pendatang baru yang akan masuk ke usaha tersebut. Persaingan bisnis akan sangat terasa berat apabila sebuah usaha memiliki hambatan yang mudah bagi pendatang baru. Lalu yang kedua ada bargaining power of supplier atau daya tawar supplier. Supplier adalah pemasok bahan baku dan bahan lainnya atas kebutuhan produk perusahaan. Perusahaan jangan terpaku pada satu supplier saja sehingga pemasok punya daya tawar tinggi. Apabila daya tawar supplier tinggi, yang terjadi adalah monopoli yang akan membuat perusahaan menjadi tidak punya arti. Perusahaan akan dipermainkan dengan harga, kualitas, dan kuantitas atau stok barang. Lalu yang ketiga ada bargaining power of buyer atau daya tawar pembeli. Daya tawar pembeli ini harus dipahami oleh perusahaan dalam analisis lingkungan industri. Tugas perusahaan adalah membuat daya tawar pembeli ini tidak tinggi atau bahkan menjadi rendah. Caranya adalah dengan membuat produk atau jasa yang terbaik atau terdiferensiasi. Produk yang terdiferensiasi ini adalah produk yang berbeda dengan pesaing. Lalu yang keempat adalah trade of substitute atau hambatan bagi produk pengganti. Produk pengganti ini juga menjadi ancaman bagi perusahaan. Untuk itu, perusahaan harus mampu mengenali dan menganalisisnya dalam lingkungan industri. Produk lain yang menjadi produk pengganti adalah produk yang awalnya satu fungsi, selanjutnya menjadi banyak fungsi. Selanjutnya yang terakhir yaitu rivalry among existing competitor atau tingkat persaingan dengan kompetitor. Untuk menghadapi persaingan dengan kompetitor, perusahaan dapat melakukan berbagai upaya untuk menghambatnya, misalnya dengan pemotongan harga, memberi diskon, memberi souvenir menarik, inovasi produk dan jasa, dan aktivitas promosi lainnya. Lalu yang selanjutnya yaitu yang harus diperhatikan dalam penerapan analisis industri. Dibagi menjadi 2. Yang pertama, memperkirakan tingkat kemampulabaan industri. Lalu yang kedua, strategi untuk meningkatkan keseimbangan kekuatan persaingan.
Baik, sekian pemaparan materi yang dapat saya berikan. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.